Halo para penonton, kembali lagi. Hari ini saya mau membahas handycam saya, Sony CX405 yang sering saya pakai buat bikin-bikin video di YouTube saya. Jadi selama ini saya pakai ini, bukan selama ini sih, maksudnya setahun belakangan lah saya bikin pakai ini. Nah, ini saya mau pasangkan dengan gimbal yang ini gimbalnya ya. Ya buat yang mungkin bertanya-tanya bisa nggak sih gimbal ini namanya B-Steady Multi, gimbal murah nggak sampai 2 juta. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya gimana sih gimbal ini mungkin bisa nggak ya buat handycam gitu. Saya punyanya handycam, saya nggak punya kamera mirrorless atau kamera pocket atau yang lain, saya adanya handycam. Kira-kira gimbal ini bisa dipakai nggak sih di handycam? Ya jawabannya bisa, cuman ada titik-titik. Titik-titiknya apa? Ya saya akan jelasin nanti di sini ya. Kita pasang dulu ya seperti ini. Ini kita masukin ya seperti ini. Nah, oh ya, cumannya itu adalah dia nggak bisa lurus begini. Nah, dia nggak bisa lurus begini seperti pada biasa karena dia mentok kan, mentok belakangnya ini. Nah, jadi dia harus posisinya tiduran seperti ini. Nah, itu cumannya tuh seperti itu. Jadi ya kita nggak bisa pakai gimbal ini seperti kita pakai pada smartphone atau pada kamera mirrorless atau kamera pocket ya. Jadi kita harus begini makainya gitu loh. Ya, tapi bisa fungsi gimbal untuk stabilisasinya masih bisa dicapai lah, kurang lebihnya seperti apa masih bisa. Nah, ini posisinya harus seperti ini nih makainya. Jadi horizontal seperti ini, kan biasanya vertikal gitu ya, horizontal gitu. Nah, ini kita coba setel dulu ya, karena memang kalau pakai gimbal itu kan memang harus di setel kan sebelum setiap pemakaian terus di setel untuk keseimbangan awalnya kan seperti apa. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini agak berat ke kanan, kita sesuaikan dulu. Maju mundur kiri kanan atas bawahnya itu kita harus mencapai keseimbangan yang hakiki lah. ini terlalu jatuh ke kanan, kita ketengahin lagi. Nggak perlu modif-modif, nggak perlu lakban atau lem atau bongkar. Sebenarnya penyesuaian aja sebenarnya. Nah, ini masih berat ke kiri, kita tarik lagi sedikit ke kanan. Masih lebih berat ke kiri, kita coba lagi. Kanan lagi. Iya, berat ke kanan sekarang. Jadi harus sedikit pakai perasaan sedikit. Nah, ini kita turunin kali. Oh, ini belum turun soalnya. Nah, ya kita coba lihat lagi seperti apa. Masih berat ke kanan. Kita coba lagi sekali kali ya. Iya, kurang lebih. Ya sebenarnya sih udah mulai, cuman kita coba sedikit lagi panjangin ke kanan. Nah, seperti ini ya. Ya kurang lebih seperti inilah ya. Kurang lebih seperti ini nanti. Keseimbangan yang kita pingin tuh seperti ini. Jadi si kameranya itu lurus gitu ya. Nah, ini posisi terbuka. Ininya harus selalu posisi terbuka waktu kita nyetelnya. Oke, sekarang udah. Kita coba nyalain dulu kali ya. Sebentar. Oke, yuk kita nyalain. Dan berhasil. Ya. Kita record nih. Nah, seperti ini. Jadi si gimbalnya itu, fungsi gimbalnya itu bisa kiri kanannya joystick masih oke, lancar, nggak ada masalah. Ya. Bawah, atas, oke. Gak ada masalah, bagus lah ya. Cuman ya megangnya seperti ini, dan fungsi bluetoothnya nggak bisa ya. Nah, itu coba nyalain lagi. Ini belum nyala nih. Nah, ini nyalain. Nah, sih
Bisa secara umum bisa, dia bisa menopang beban kamera Sony CX405 ini karena tidak berat, dia cuma 200-an gram. Jadi ya oke lah ya, joystick juga oke. Cuman Bluetoothnya aja nggak bisa, dia nggak bisa fungsi-fungsi appsnya tuh nggak bisa, dia nggak ada mau dihubungin kemana. Nah ini posisi megangnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tidak nggak vertikal lah kita megangnya seperti kalau kita pakai smartphone atau pakai GoPro atau pakai kamera pocket. Tidak vertikal, jadi kita horizontal gini megangnya. Ini sih belok-belokin sedikit masih bisa. Ya bisa lah, relatif bisa lah secara fungsinya. Nah kita coba ya abis ini ya, kita coba lebih seperti ini ya. Halus sekali sih sebenarnya, halus cuman nggak terlatih aja saya, kurang terlatih lah saya untuk ngambil gambar gitu, jadi masih perlu latihan lah. Dan mungkin juga karena megangnya susah juga kan, horizontal juga, tapi ya bisa lah sedikit. Secara garis besar bisa lah dia berfungsi sebagai stabilizer, bisa dia. Ini follow ya dari belakang seperti ini. Nah ini agak saya zoom sedikit karena kalau lensa wide bagi saya agak terlalu distorsi. Nah ini saya nggak begitu suka distorsi, dan itu juga kenapa saya nggak pakai handphone untuk ngambil. Maksudnya pakai handphone bagus, cuman nggak selamanya saya pengen lensa wide untuk moving gitu loh. Kadang-kadang saya pengen tele segini lah gitu loh ya, 50 mili atau lebih gitu. Nah ini kan kalau wide kan segini, ini standar HP lah segini, standar smartphone segini lah kurang lebih ya kan gitu ya. Kalau yang seneng pakai smartphone sih ya pakai smartphone. Cuma ini sekedar memberitahu bahwa handycam juga bisa. Jadi siapa tahu yang punya handycam mau beli smartphone yang bagus, gambarnya agak mahal, ya karyakan saja handycamnya, beli gimbalnya aja. Gitu. Jadi karya itu bukan tentang peralatan. It's not about the gun, it's about the man behind the gun. Nah ini dia. Hampir kepleset. Ya itulah. Ya kurang lebih gambar seperti ini ya. Kita lihat. Ya agak bergetar sedikit karena saya bukan kepleset ya. Terus sandung batu dan nggak terlatih untuk ngambil gambarnya. Jadi agak bergetar sedikit mungkin di beberapa bagian tertentu. Tapi secara umum ini bekerja gitu. It works gitu. Mungkin perlu diakalin dengan mungkin sambil naik sepeda atau naik motor atau bagaimana gitu. Tapi secara gambaran umum ini tuh works, bisa. Ini pakai handycam tuh bisa gitu. Oke, ini kita coba lagi, zoom sedikit lagi. Nah coba kita ngambil segini ya jalan deh seperti apa. Nah agak susah sih karena nggak terlatih saja. Cuman kalau terlatih, kalau dibantu sepeda atau bagaimana mungkin lebih halus lagi. Ini karena saya nggak terlatih aja. Cuman sebenarnya bisa, ini sudah oke lah. Sih nggak wide gitu loh. Buat yang mau ngambil gambar nggak wide, kalau mungkin nggak punya kamera pocket atau apa, mungkin bisa pakai punyanya handycam, bisa pakai handycam gitu. Ya works lah ya, bisa lah. Dan saya juga abis ini mau coba pakai motor.
Nanti kayak, nah ini lari ya. Ini lari saya masih lari biasa nih. Masih pakai kaki saya larinya nih. Coba agak goyang-goyang sedikit sih gitu. Agak goyang-goyang sedikit. Karena ya guncangannya terlalu hebat sih saya juga. Guncangannya terlalu hebat. Tapi ya gambar nggak hancur banget lah. Misalkan mau bikin adegan istri yang mergokin suami ya, ngejar pelakor gitu misalkan. Nah inilah ginilah kira-kira. Nah setelah ini kita coba yang di mobil ya. Stay tune. Ya, jadi itulah tadi kita tes pakai motor. Jadi ini ngambil gambarnya pakai motor. Untuk ngefollow mobil, kita bisa lihat ya lebih halus dibandingkan jalan. Bisa sehalus ini. Ya, inilah kemampuan Brica B Steady Multi. Ya, mungkin dari Bricanya sendiri nggak tahu kalau produknya bisa dipakai buat handycam. Ya kurang lebih gambarnya seperti inilah ya. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada trik-trik lain nanti saya share lagi di YouTube. Sekian dan terima kasih sudah menonton channel ini. Goodbye.